Oke, kita langsung aja bahas salah satu catatan sejarah paling epik yang pernah ada. Di penjelasan kita kali ini, kita bakal membedah kisah dari surah Al-Kahfi tentang seorang raja yang wilayah kekuasaannya tuh bukan cuma satu negara, tapi membentang melintasi seluruh bumi. Ini benar-benar kisah sejarah yang penuh misteri, rekayasa teknik kuno yang luar biasa, dan pastinya tentang penegakan keadilan. Pernah kepikiran nggak ada loh seorang raja yang bener-bener ngejelajahin sampai ke ujung-ujung bumi, terus ngebangun tembok baja raksasa cuma buat ngurung monster akhir zaman? Nah, kalau kalian belum pernah denger, siap-siap aja. Kita bakal napak tilas perjalanan geografis yang luar biasa banget. Kita nggak cuma ngelihat misteri peradaban kuno, tapi juga ngebahas sebuah mahakarya teknik berskala raksasa yang sengaja didesain buat nahan kekuatan super destruktif yang mungkin di luar nalar kita. Masuk ke bagian pertama, siapakah Zulkarnain? Sang Raja Penjelajah. Sebelum kita ngikutin jejak langkahnya, kita mesti paham dulu nih, siapa sebenarnya figur legendaris yang hidup di antara era Nabi Musa dan Nabi Isa ini. Jadi poin krusialnya ada di gelarnya sendiri, yaitu Zulkarnain. Gelar ini disematkan ke beliau karena daya jelajahnya yang benar-benar ekstrim dari ujung timur tempat matahari terbit sampai ke ujung barat tempat matahari terbenam. Dan yang menarik nih, beliau ini bukan seorang nabi, melainkan seorang raja yang sangat soleh. Hamba Allah yang keliling dunia murni buat nebarin keadilan dan keimanan. Nah, coba perhatiin kutipan dari sejarawan Wahab bin Munabi ini. Dia nge-highlight kalau kesuksesan absolut Zulkarnain itu nggak lepas dari yang namanya dukungan ilahi. Apapun yang mau dia lakuin, entah itu ngebangun pertahanan, negekin keadilan, atau naklukin musuh, Allah kasih ilmu dan teknologinya. Jadi ini tuh semacam kolaborasi yang benar-benar sempurna antara ikhtiar manusia dan petunjuk langsung dari Tuhan. Lanjut ke bagian kedua, ekspedisi ke ujung bumi. Mari kita ikuti jejak langkah sang raja. Dengan bekal luar biasa tadi, Zulkarnain mulai deh perjalanan globalnya. Dan pemberhentian pertama kita bahkan ada di batas-batas peradaban paling ekstrim di masa itu. Coba perhatiin rutenya, metodis banget kan? Di barat dia ketemu kaum Nasik di benua Afrika. Terus dia gerak ke selatan, ke wilayah Yaman buat nemuin kaum Hawil. Dan lanjut terus ke timur sampai perbatasan Tiongkok ketemu sama kaum Munsyik. Di tiap titik ini, dia berhadapan langsung sama peradaban yang benar-benar masih tersesat. Tapi metode yang dipakai Zulkarnain ini unik banget. Waktu suku Nasik dan Hawil keras kepala dan sombong, dia nggak lantas ngeluarin pedang atau pakai militer buat bantai mereka. Enggak, dia justru pakai cara yang bikin merinding. Kegelapan yang pekat luar biasa. Kegelapan ini benar-benar nyusup ke rumah, bahkan sampai ke dalam mulut mereka, bikin mereka buta dan lumpuh total. Sampai akhirnya mereka terpaksa merenung dan memutuskan buat bertobat. Sekarang kita geser ke timur di bagian ketiga, kaum Munsyik yang unik di perbatasan Tiongkok. Di sini narasinya mulai berubah jadi sesuatu yang out of the box banget pas Zulkarnain ketemu sama suku lokal di wilayah tersebut. Ini dia kaum Munsyik. Gaya hidup mereka benar-benar nggak lazim. Bayangin aja, siang hari yang super panas itu bikin mereka harus ngumpet di lubang bawah tanah karena nggak ada rumah atau pohon sama sekali. Dan ciri fisiknya agak lucu sih kalau dibayangin. Mereka punya telinga raksasa yang dipakai buat kasur sama selimut. Tapi Zulkarnain luar biasa bijak. Dia nggak ngejudge. Dia beradaptasi sama gaya hidup aneh ini, nuntun mereka ke jalan keimanan, dan bahkan nyuruh pasukannya buat ngebangunin rumah pertama untuk mereka. Nah, suasana langsung berubah drastis dan tegang di bagian keempat, ancaman Ya'juj dan Ma'juj, para monster perusak. Waktu Zulkarnain lanjut jalan ke arah barat laut di dekat wilayah Turki, dia nemuin dua gunung raksasa dan warga lokal yang ketakutannya minta ampun. Lewat bantuan penerjemah, warga lokal nyeritain betapa ngerinya Ya'juj dan Ma'juj ini. Coba deh lihat profil mereka. Biarpun tingginya cuma sehasta, mereka ini gerombolan super buas yang haus darah, punya taring, cakar, berbulu lebat, dan saking banyaknya, kalau mereka minum bareng-bareng, air sungai Tiberias tuh bisa kering kerontang. Mereka emang kekurung di balik gunung, tapi kalau sampai lolos, wah habis semua yang ada di depan mata. Buat ngelindungin umat manusia dari ancaman gila ini, Zulkarnain ngukur celah menganga di antara dua gunung itu. Dan angkanya fantastis banget, sekitar 550 km. Biar gampang ngebayanginnya, itu kira-kira setara dengan 1,2 juta langkah manusia. Coba bayangin segede apa skala proyek yang bakal dia kerjain ini. Ini bawa kita ke bagian kelima, pembangunan tembok besi raksasa, sebuah mahakarya rekayasa teknik kuno.
Zulkarnain nolak semua bentuk imbalan dari warga dan dia langsung organisir mereka jadi tenaga kerja massal buat ngebangun salah satu proyek teknik paling mencengangkan dalam sejarah kuno. Proses metalurginya tuh benar-benar canggih banget. Zulkarnain numpuk plat besi dan batu bata selang-seling terus dipanasin pakai api raksasa sampai merah menyala. Pas suhunya lagi di puncak, dia siram cairan tembaga panas ke atasnya. Hasilnya, terciptalah paduan baja kuno yang super padat dan licin banget. Sampai-sampai gerombolan monster itu nggak mungkin bisa manjat, apalagi bikin lobang. Di sini kita bisa lihat kontras yang kerasa banget. Di satu sisi, Raja Zulkarnain dengan rendah hati bilang kalau pencapaian terbesarnya ini murni rahmat dari Tuhan. Dan dia sadar sesolid apapun tembok ini, pasti bakal hancur berkeping-keping waktu kiamat datang. Di sisi lain, Yajuj dan Majuj malah sombong luar biasa. Berhayal mau ngehancurin gak cuma bumi, tapi juga penduduk langit. Beda jauh banget kan mindsetnya? Sampai akhirnya kita masuk ke bagian ke-6, keruntuhan tembok pada hari yang dijanjikan. Selama berabad-abad, tiap malam gerombolan ini gigit dan gali tembok itu tanpa lelah. Tapi tiap pagi juga, Allah secara ajaib bikin temboknya balik utuh lagi. Sampai ada satu malam yang mengubah jalannya sejarah. Nah, kalimat ini nih yang jadi titik baliknya. Karena mereka nggak sengaja ngucapin insya Allah, hasil galian mereka semalaman akhirnya dipertahankan. Besok paginya, tembok itu udah tipis banget dan boom, mereka berhasil jebol. Keluar kayak gelombang pasang kehancuran yang bener-bener nggak bisa dibendung. Mereka ngebantai apa aja yang bernyawa. Mabuk karena ngerasa invincible, mereka nyoba nembakin anak panah ke langit. Terus sebagai ujian pamungkas, panah itu turun lagi dalam keadaan berlumuran darah. Mereka pun tertipu, ngira udah berhasil ngaklukin alam manusia dan alam Tuhan. Padahal, mereka nggak sadar aja kalau pengadilan terakhir buat mereka itu udah di depan mata. Terus gimana dong ngalahin kekuatan absolut ini? Ternyata bukan pakai pasukan elit atau badai petir, tapi pakai ini, miasis. Kemenangan atas monster-monster yang nggak terkalahkan ini justru datang dari makhluk yang super kecil dan mikroskopis. Ulat-ulat ini nyusup ke dalam lewat hidung dan telinga, nyerang dari dalam, dan langsung bikin seluruh gerombolan buas itu lumpuh dan mati di tempat. Luar biasa banget kan? Bumi pun dipenuhi sama jutaan bangkai monster yang membusuk. Biar bumi kembali bersih, butuh hujan lebat yang turun non-stop selama 40-70 hari penuh buat nyapu bersih dan ngehanyutin semua bangkai itu ke laut. Akhirnya, bumi benar-benar disucikan lagi dari kekacauan. Kisah ini benar-benar ninggalin satu bahan perenungan yang dalam banget buat kita. Sehebat dan sekuat apapun kekuatan manusia, pada akhirnya selalu terikat sama kehendak ilahi. Zulkarnain udah ninggalin jejak keimanan yang luar biasa di dunia yang kita kenal. Tapi, ini bikin kita mikir, alam tak kasat mata mana lagi nih yang bakal dijelajahin sama raja legendaris ini selanjutnya? Nah, simpan pertanyaan itu ya. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.